Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, senang rasanya kita dapat beribadah kembali di minggu terakhir pada bulan Mei dan juga hari terakhir di bulan Mei ini. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita, untuk memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak, kita serahkan segala beban permasalahan kita kepada Tuhan dan biar kita fokus pada ibadah kita pada hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita habiskan ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Tetap dalam keadaan berdiri, kita akan pujikan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita ambil dari pujian KPPK nomor 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh
padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa semua ini Tuhan terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin berharap penuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah nas kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang diambil dari KPPK 354. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan yang saya ambil dari KPPK nomor 8 halaman 700.
perintah baru dan amanat agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan bertanggapan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini ialah kuasa Roh Kudus menjadikan kita saksi Kristus. Biarlah kita senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus dalam keseharian kita dimanapun kita berada. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang diambil dari KPPK 379, Terlalu Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu manise, panggil kita semua, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manise. Dengar suara Tuhan, terlalu manise. Dia pikul salib, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Evangelis Siswati. Sebelumnya kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik karena mengerti kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini kondisi kami yang kurang membuat hati kami sering khawatir dan takut, tetapi hari ini kami masih ada, itu karena kemurahan dan kasih setia-Mu kepada kami. Banyak orang-orang ya Tuhan, kalau pada saat ini sedang mengalami sakit, bahkan mengalami kematian. Namun hari ini kami bisa berdiri, kami bisa beribadah, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Itu karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan, di mana setiap hari Tuhan kami tidak lepas dari kesalahan yang kami perbuat. Kuduskan dan rayakkan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu
Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami secara pribadi. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu masing-masing di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan Tuhan kami sebagai pendidik dan juga sebagai pegawai. Masing-masing Tuhan cukupi, masing-masing Tuhan pelihara, sehingga kami terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau saat ini ada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, terutama bergumul di dalam segala sakit penyakit. Walaupun mata jasmani kami Tuhan kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu kehidupan mereka dan tahu kondisi mereka. Itulah sebabnya Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, bahkan juga Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, biarlah jamahan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat, ada yang bergumul karena ekonomi, karena situasi yang pada saat ini kurang menentu. Banyak Tuhan toko-toko yang tutup, perusahaan-perusahaan yang saat ini sementara tutup karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini. Namun Tuhan, kami berharap kepada-Mu, berkatilah setiap jemaat-Mu dan cukupilah kehidupan mereka sesuai dengan kecukupan yang sudah Tuhan ukur dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami, di mana anak-anak kami yang akan melanjutkan studi, baik di TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang akan masuk ke perguruan tinggi. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu masih mencari tempat atau mencari Tuhan tempat untuk melanjutkan studi di mana Tuhan akan tempatkan. Namun kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan, bahkan Tuhan akan merancang anak-anak kami sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkati semua keluarga-keluarga yang pada saat ini juga bergumul, membutuhkan biaya untuk anak-anaknya sekolah. Tuhan cukupi kebutuhan mereka dan Tuhan bukakan jalan sehingga anak-anak-Mu mendapatkan anugerah dan kasih dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini Engkau titipi anak-anak. Tuhan berikan kesehatan, berikan pertumbuhan kepada anak-anak jemaat-Mu satu persatu, sehingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik, bertumbuh secara rohani dan bertumbuh secara jasmani. Semuanya Tuhan kami mohonkan berkat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Tuhan melihat kondisi mereka, bahkan Tuhan melihat pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan mereka. Bapa, Engkau sendiri akan memberikan pertumbuhan, Engkau sendiri akan memberikan kesehatan, bahkan juga Engkau berikan Tuhan kenyamanan di dalam hati mereka, sehingga ketika dia mengandung tidak ada atau merasa hati gelisah dan takut karena situasi yang pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan di mana ada keluarga-keluarga yang Kau berkati dengan adanya janin yang di dalam kandungan mereka. Namun kami juga berdoa bagi anak-anak kami sebagai pemuda dan pemudi yang terus berjuang untuk masa depan mereka, sedang mencari pekerjaan, bahkan sedang mencari pasangan hidup. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga anak-anak kami mendapatkan masa depan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi Papua yang pada saat ini. Walaupun kondisi yang saat ini Tuhan, banyak orang-orang yang begitu gelisah karena ekonomi, begitu gelisah karena kehidupan mereka yang senantiasa ada di rumah. Tapi kami terus berdoa bahwa semuanya ini tidak lepas dari kuasa Tuhan. Semuanya ini Tuhan akan campur tangan sehingga Tuhan posisi atau kondisi yang ada di Papua ini boleh Tuhan terus berserah kepadamu. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati juga Tuhan orang-orang yang Kau percayakan untuk menjadi panutan, untuk menjadi Tuhan pimpinan kami. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pencerahan sehingga mampu
mencari solusi bagaimana masyarakat ini boleh Tuhan maju, boleh berkembang, bahkan juga boleh Tuhan masyarakat ini keluar dari pandemi ini, sehingga anak-anak-Mu taat dengan himbauan pemerintah yang pada saat ini diberikan kepada kami masing-masing. Kami terus berdoa untuk situasi yang pada saat ini. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau berikan pencerahan, Engkau berikan kuasa-Mu, sehingga ketika firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkarya di dalamnya. Baik mereka yang mendengarkan, baik kami yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama dipakai oleh Tuhan, dan kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami, di mana Tuhan yang saat ini Presiden bersama dengan jajarannya terus bekerja keras mencari solusi bagaimana COVID ini bisa keluar, bagaimana COVID ini Tuhan bisa berhenti. Namun kami terus mendoakan pemerintahan kami. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hati yang bijaksana, bahkan Engkau berikan kemampuan untuk mengelola semua apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong Bapa, bagi mereka yang saat ini sedang mengacaukan situasi pada saat ini, mungkin memakai berita-berita yang tidak benar, Tuhan jamalah hati mereka, supaya mereka Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kami yang saat ini ada di negara dan bangsa kami. Kami terus mendoakan Tuhan, mereka-mereka yang sedang mengalami sakit, baik yang sudah ada di rumah sakit maupun yang diisolasi di rumah sendiri. Bahkan juga baik para dokter, para suster, cleaning service, bahkan sopir ambulan yang terus Tuhan berhadapan langsung dengan teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan jaga supaya mereka Tuhan benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kondisi kami, namun kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karelolo dengan tema Kuasa Roh Kudus menjadikan kita saksi Kristus. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah.
berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita berdoa, mohonkan pimpinan Roh Kudus untuk memberi kita pengertian di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang sekaligus merupakan hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang memberkati dan mengasihi kami, sehingga terus memimpin, menyertai, menolong, mencukupkan segala keperluan hidup kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sehingga hari ini tanggal 31 Mei 2020, Tuhan izinkan kami untuk bisa mengakhiri bulan Mei. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah ibadah perayaan Pentakosta atau hari di mana Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk hidup di dalam orang percaya, supaya Roh Kudus itu menguatkan, memampukan, menjadikan kami saksi-saksi di tengah dunia ini bagi kemuliaan Kristus, sehingga segala suku, bangsa, dan kaum dan bahasa dapat mendengarkan Injil-Mu. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kami memberikan kekuatan kepada kami, pengertian, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi dalam pembahasan kita nanti kita akan sampai kepada pasal 5. Yang merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul waktu itu, tetapi juga nanti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Mari kita sama-sama membaca, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya lanjut saudara di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu
dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, tapi juga melakukan dengan tekun firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini dalam perayaan Pentakosta sekaligus sebagai minggu terakhir dan juga hari terakhir di dalam bulan Mei. Nah, esok hari saudara-saudara kita akan memasuki bulan Juni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Ya. Yang merupakan peristiwa Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai. Ini latar belakangnya saudara-saudara, yang merupakan nubuatan PL. Ya. Peristiwa Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai, di mana ada petir menyambar dan juga nyala api yang di atas gunung itu, lalu membuat bangsa Israel menjadi sangat takut, yang kemudian diperingati sebagai hari raya 7 minggu. Nah, saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16, ayat 18, juga pasal 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 hukum itu. Kemudian dalam pasal 20 ayat 18 sampai 21, ketika Musa turun dari gunung, orang Israel berkata kepada Musa, "Engkau saja yang berbicara kepada kami. Jangan Tuhan berbicara langsung kepada kami," karena mereka menyaksikan di puncak itu gunung itu petir dan nyala api yang mereka lihat di atas puncak Gunung Sinai. Di mana Musa naik ke atas gunung itu. Pentakosta yang kita peringati di dalam perjanjian baru juga merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel dari pasal 2 ayat 28 sampai 32 untuk pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada masa itu. Tetapi saudara-saudara juga tentang Roh Kudus ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia mati. Ya, sudah diajarkan kepada para rasul sebelum ia disalibkan dan juga bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, bandingkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berpesan kepada para murid bahwa kamu harus tinggal di dalam kota ini, artinya kota Yerusalem, untuk mereka menantikan hari di mana Bapa menggenapkan janjinya dengan mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini. Saudara juga bisa membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan sampai 17, di mana Tuhan Yesus juga menjanjikan tentang penghibur yang akan datang dan hidup di dalam orang percaya. Saudara juga bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27 dan juga pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Ini semua pengajaran Tuhan Yesus, termasuk saudara yang menjadi nas pembimbing kita pada harinya, itu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Pentakosta, saudara-saudara, Penta artinya 50 atau hari ke-50 dalam perjanjian baru yang dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Artinya waktu itu setelah Yesus bangkit, 50 hari setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Dan mereka berkumpul di satu tempat, dalam satu rumah di kamar atas di Yerusalem. 12 murid dan juga ada 120 orang lainnya yang mereka berkumpul. Mereka ini pastilah orang-orang yang percaya kepada Kristus selama Yesus Kristus mengajar mereka dan juga sesudah Kristus bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di media sosial di paling tidak 2 minggu terakhir ini beredar kabar-kabar bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 akan terjadi peristiwa yang sama
seperti terjadi hampir 2000 tahun yang lalu itu, di mana lidah-lidah api akan turun ke atas orang-orang percaya. Katanya ini merupakan pewahyuan kepada hamba Tuhan tertentu. Ya. Mereka menyatakan itu satu nubuat yang akan terjadi. Jadi peristiwa Pentakosta 2000 tahun lalu itu akan terjadi lagi di masa kini. Dan sekitar 4 hari lalu saudara-saudara, anak saya dikirimi SMS, dia bilang, Elhana kamu harus berdoa berpuasa karena hari Minggu nanti tanggal 31 itu akan terjadi seperti itu lagi. Nah saudara-saudara, saya pribadi ya menganggap bahwa hal ini adalah nubuatan palsu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan hampir 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus tidak akan dicurahkan lagi dari surga, tidak akan diutus lagi oleh Bapa di surga, karena dia sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus itu sedang bekerja di seluruh dunia, di dalam gereja, yaitu di dalam orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya ini terus bisa menjadi saksi Kristus, setia beriman kepada Yesus Kristus, bekerja membawa orang-orang berdosa untuk bertobat, supaya mereka menjadi murid Kristus yang sejati. Nah pertanyaannya saudara-saudara adalah, bagaimana Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu, atau dalam konteks pada masa itu, menjadikan para rasul saksi bagi Kristus. Dan juga untuk kita masa kini, bagaimanakah supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang setia? Ya. Roh Kudus menjadikan kita saksi. Dan inilah tema kita dalam ibadah Pentakosta pada hari ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung sekiranya apa yang dihitung di dalam sejarah itu, bahwa Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi, maka kalau sekiranya kita masih hidup, nanti pada tahun 2033 baru kita akan memperingati hari Pentakosta yang ke-2000 tahun, atau pencurahan Roh Kudus ke bumi ini. Masih ada 13 tahun ke depan saudara-saudara, jika Tuhan menghendaki kita masih hidup, kita bisa merayakan itu, ya, 2000 tahun hari Pentakosta. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita masih hidup. Tuhan berkati kita supaya kita dapat merayakan perayaan yang ke-2000 tahun. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang saya akan bagikan kepada kita di dalam perayaan atau ibadah Pentakosta pada hari ini 31 Mei. Bagaimana Roh Kudus itu menjadikan kita saksi. Yang pertama saudara-saudara, Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang percaya. Dalam konteks pada waktu itu adalah para rasul. Nah saudara, kalau baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu jelas di sana dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Lalu kemudian berupa ada bunyi dan juga tiupan angin yang keras, karena memang Roh Kudus itu juga disebut dalam bahasa Ibrani ruah, itu artinya bisa juga diterjemahkan angin atau roh. Dan kemudian nyala api itu sama dengan kalau saudara-saudara waktu membaca kitab Keluaran itu pasal 19, itu di puncak gunung Sinai itu ketika Tuhan Allah Israel itu menurunkan 10 hukum itu. Kemudian kita lihat dalam catatan, atau kita baca di dalam catatan Perjanjian Lama, bahwa waktu Musa di atas gunung itu kemudian lidah-lidah api juga gemuruh petir seperti itu terdengar, dan orang Israel begitu takut. Apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan juga yang merupakan janji Tuhan Yesus sebelum disalibkan, sesudah kebangkitan benar-benar terjadi pada saat itu, yaitu ketika orang percaya ini menunggu selama 10 hari dan terjadilah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh Bapa masuk ke dalam dunia bersama dengan anak, ya. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan anak ke dalam dunia dari surga dan memenuhi hidup orang percaya yang dapat, saya katakan tadi, yang dapat didengar baik oleh para rasul dan secara khusus
oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul, maupun seluruh penganut agama Yahudi yang dikatakan di sini berkumpul dari seluruh penjuru bumi datang ke Yerusalem untuk hari itu memperingati hari turunnya 10 hukum di puncak Gunung Sinai yang disebut dengan hari raya 7 minggu. Dan ketika hari Pentakosta yang terjadi di Yerusalem itu, fenomena yang sama kelihatan. Dan dikatakan semua orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah syarat mutlak bagi orang percaya untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang percaya menjadi saksi Kristus. Dan saat itu Tuhan Yesus sudah berpesan, kalau kuasa Roh Kudus itu turun ke atas orang percaya atau murid-murid, para rasul pada waktu itu, maka mereka akan menjadi saksi bagi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Itu artinya saudara, kita sepenuhnya harus bergantung sepenuh-penuhnya kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang akan mendorong kita, menggerakkan kita supaya kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini dengan mengabarkan Injilnya, menyaksikan Kristus yang mati dan bangkit untuk menanggung segala dosa manusia. Ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya berpusat kepada Kristus, sebagaimana sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 dan 15. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, tinggal di dalam kamu, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga dikatakan Dia akan memuliakan Kristus yang sudah mati dan bangkit, juga naik ke surga. Tetapi saudara, kita dalam waktu ini adalah masa-masa penantian untuk menantikan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, syarat mutlak untuk menjadi saksi Kristus, hidup kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada orang bisa bersaksi dengan berani tentang Yesus Kristus jika tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi. Nah, saudara-saudara lihat, ketika dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat itu, dan kalau kita baca janji Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 49, pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan atau dikaruniakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lukas pasal 24 ayat 9, Tuhan katakan, kamu harus menunggu di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dari tempat tertinggi. Ya, perlengkapan di situ saudara itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Diperlengkapi di situ dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dipakai kata enduo, artinya seperti ditenggelamkan ke dalam kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ditaruh ke atas kehidupan atau ke dalam hidup orang percaya, atau seperti kuasa Roh Kudus menutupi seluruh kehidupan orang percaya. Dan kata kekuasaan atau kuasa di situ saudara dipakai kata dinamis atau dunamis dalam bahasa Yunani, yaitu kuasa yang aktif untuk menggerakkan orang-orang percaya mengabarkan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kata ini saudara-saudara persis sama dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang ada di dalam Lukas 24 ayat 49. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di situ juga dipakai kata dinamis. Dan itu adalah karunia-karunia atau perlengkapan yang berhubungan dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan ketika hari Pentakosta saudara, para rasul dan semua orang percaya yang berkumpul itu berbicara
atau berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Yang kemudian saudara-saudara ini ditafsirkan oleh beberapa hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang tidak belajar Alkitab dalam aliran-aliran gereja tertentu ya sebagai bahasa roh atau bahasa lidah yang tidak dimengerti. Ini pemahaman yang keliru. Kalau kita baca baik-baik konteks dari ayat itu saudara, bacaan ini Kisah Rasul pasal 2 itu saudara, maka kita akan mengerti bahwa para rasul itu bukan berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tidak dimengerti oleh orang lain ketika mendengar. Tetapi itu adalah bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitar Timur Tengah atau waktu itu dalam konteks Arab. Ya. Kemudian juga ada dari Eropa, dari Roma, dari Yunani gitu ya. Kemudian ada Asia Kecil, ada Mesir, ada Libya. Itu ada paling tidak 14 bahasa daerah. Ya, yang sampai kepada daerah Irak, Iran ke sana, juga Afrika, Asia dan Eropa itu mewakili bangsa-bangsa pada waktu itu. Ada di sini dan bahasa-bahasa itulah yang diucapkan oleh para rasul. Dan para rasul ini tidak pernah belajar bahasa itu, tetapi kemudian mereka berkata-kata. Kenapa? Dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan, tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu memberikan karunia di dalam diri kita untuk bersaksi bagi Kristus. Nah, akibatnya saudara, orang banyak yang berkumpul di Yerusalem itu yang sedang atau yang akan merayakan hari raya 7 minggu atau Pentakosta dalam konteks perjanjian lama sebagai peringatan hari turunnya hukum Taurat atau Taurat di Gunung Sinai. Para penganut agama Yahudi itu datang dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu. Baik orang Yahudi dan penganut agama Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Mereka datang untuk merayakan hari itu. Dan momen itu betul-betul dipakai oleh Tuhan. Dan mereka kemudian berkumpul karena tertarik dengan bunyi guru seperti tiupan angin. Dan juga dengan melihat lidah-lidah api. Apa yang diucapkan para rasul sebagaimana disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 bagian B itu, di situ dikatakan mereka menceritakan atau menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di masa lalu. Sampai kepada Yesus Kristus mati dan bangkit bahkan naik ke surga. Ini yang disampaikan, diceritakan oleh para rasul dalam ketika hari Pentakosta itu. Dan mereka berbicara. Orang-orang banyak ini kemudian mendengar dan mereka mengerti apa yang diucapkan itu. Jadi saudara, itu bukan bahasa roh Allah yang zaman modern ini saudara, dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Ya, yang kita tidak mengerti. Katanya bahasa itu, kalau bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti. Padahal saudara, ini tidak pernah diajarkan oleh Alkitab bahwa ada bahasa yang diucapkan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan dan tujuannya tidak dimengerti. Roh Kudus itu justru memberi kita mengerti akan hal-hal yang tidak kita mengerti. Bukan sebaliknya membuat kita makin tidak mengerti, apalagi makin bodoh sebagai orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul saudara, Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan para rasul ini, termasuk kita di masa kini. Pemahaman mereka akan kitab suci, baik perjanjian lama maupun ajaran-ajaran Yesus pada waktu itu. Karena yang jelas pada zaman itu waktu Roh Kudus turun, pasti perjanjian baru belum ditulis, karena baru ditulis sekitar 27 sampai 30 tahun kemudian. Ajaran perjanjian lama, nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Kristus diceritakan di dalam peristiwa Pentakosta itu, dan orang banyak ini mengerti. Rasul Petrus saudara, kalau saudara baca khotbah Rasul Petrus dalam pasal 2 mulai ayat 14 itu, langsung Rasul Petrus mengutip berbagai ayat dari dalam perjanjian lama tentang Mesias, baik dari kitab Mazmur maupun juga dari kitab-kitab Musa, ya, tentang pencurahan Roh Kudus ini. Petrus langsung mengkaitkan, bukankah tadinya sebelum Yesus mati di kayu salib, dalam catatan Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, ketika Tuhan Yesus selesai Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Tuhan Yesus katakan,
anak manusia ini akan mati, disengsarakan, diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Tetapi Petrus tidak setuju dengan konsep itu dan dia tarik Tuhan Yesus ke samping. Lalu dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Artinya saudara, waktu itu Petrus belum memiliki pemahaman yang baik tentang nubuatan perjanjian lama. Dipikirnya Mesias itu tidak akan mati. Tetapi begitu dia menyaksikan dengan matanya sendiri Yesus Kristus menderita, sengsara dan mati, lalu kemudian bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, baru kemudian Tuhan Yesus dalam kebangkitan itu memberi penjelasan kepada mereka. Ditambah dengan turunnya Roh Kudus menolong kita untuk memahami kitab suci, sehingga dalam masa di mana Roh Kudus itu dicurahkan, Petrus berkhotbah dengan sistematis dari perjanjian baru ke perjanjian, maksud saya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Artinya dalam konteks ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sudah mereka dengarkan pada masa itu. Perlengkapan seperti itu saudara juga sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kedua 12 rasul, sebagaimana dicatat oleh Lukas dalam pasal 12 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi Tuhan Yesus sudah pesan, nanti saudara-saudara atau para rasul ketika dia sudah naik ke surga, rasul-rasul menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ketika mereka ditangkap, ketika mereka diperhadapkan kepada penguasa-penguasa, termasuk dalam konteks itu mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama Yahudi, Tuhan Yesus katakan tidak usah takut karena Roh Kudus akan mengajar kamu. Jadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan hampir 2000 tahun yang lalu itu tinggal di dalam kehidupan orang percaya, menolong kita untuk menjadi saksi, tetapi juga membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita dapat menyaksikan Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, digenapi di dalam perjanjian baru, dan seluruh ajaran Kristus kita ingat dan kita saksikan kepada orang lain. Tanpa pemahaman yang baik akan kitab suci dalam bimbingan Roh Kudus, saudara, kita bisa mengajarkan hal-hal yang ngawur, hal-hal yang salah, sebagaimana diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12 itu kembali juga dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 22. Ketika selesai Petrus berkhotbah, kemudian hari berikutnya ada hari sembahyang pada jam 3 sore. Kemudian dikatakan Petrus dan Yohanes naik ke bait suci, waktu itu bait suci di Yerusalem. Lalu kemudian waktu mereka masuk ke dalam bait suci itu, mereka bertemu dengan seorang pengemis yang dicatat sudah berumur 40 tahun. Dan mereka mau meminta, orang pengemis ini menatap kepada Petrus untuk meminta sedekah. Jadi artinya waktu itu saudara banyak juga orang miskin, orang lumpuh yang tidak bisa bekerja, kemudian kerjanya hanya meminta-minta seperti itu. Dan Petrus katakan, lihatlah pada kami. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara itu dipakai, lihatlah pada kami, kami sama sekali tidak ada uang untuk diberikan kepadamu, tetapi ada apa yang ada pada kami akan kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Yesus Kristus, bangkitlah atau berjalanlah. Nah, saudara, peristiwa ini kemudian menjadi perhatian bagi orang banyak, termasuk pemimpin-pemimpin agama yang iri hati kepada mereka. Kemudian mereka dipanggil. Nah, mari saudara kita lihat dalam pasal 5, kalau dalam pasal 4 ayat 7 sampai 22 itu saudara, mereka dipanggil ya oleh ahli-ahli Taurat yang juga menjadi anggota dari Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi itu. Mereka ditanyai, kamu sembuhkan orang ini dalam nama siapa?
Dan mereka katakan, kalau kami harus ditanyai tentang sesuatu peristiwa sehubungan dengan orang yang lumpuh kemudian dia bisa jalan ini, itu kami sembuhkan dalam nama Yesus. Bukan diri kami yang menyembuhkan, tetapi Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, dialah yang menyembuhkan orang ini. Nah kemudian saudara, dalam pasal 5, waktu mereka dipanggil ini, mereka dalam ayat-ayat itu, dalam ayat 27 pasal 4 ayat 22 sampai 22 itu, ketika mereka sudah dipanggil, mereka sudah menjelaskan, mereka dikatakan, kamu tidak boleh lagi mengajar, tidak boleh lagi memberitakan tentang nama Yesus Kristus. Dan saudara, di dalam bagian-bagian itu di sini dikatakan, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Maksudnya dalam nama Yesus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dikatakan mereka semakin keras mengancam, bahkan mereka ingin membunuh rasul-rasul ini. Jadi saudara, Roh Kudus itu sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 dan 12 itu, kalau kamu diperhadapkan kepada mahkamah-mahkamah agama, kepada majelis-majelis, kepada penguasa-penguasa, kepada pemerintah-pemerintah, kepada raja-raja seperti Rasul Paulus, ketika dia diperhadapkan kepada sidang di Roma pada waktu itu, dia sama sekali tidak takut. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan. Begitu juga dengan Rasul, dilarang saudara, tetapi mereka tidak peduli dengan larangan itu. Kenapa? Karena ada kuasa yang lebih besar di atas hidup mereka, yaitu Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan ini digenapi betul-betul. Para rasul ini kemudian diancam saudara-saudara. Kemudian mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan ditegur lagi, kami sudah melarang kamu untuk tidak boleh lagi mengajar dalam hal itu, tapi sekarang kamu penuhi Yerusalem dengan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus itu. Tetapi mereka sama sekali tidak tunduk kepada perintah itu. Kenapa? Sekali lagi, ada kuasa yang ada di dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan para rasul, mereka menjadi saksi melalui perkataan, melalui pengajaran yang bersumber dari otoritas Alkitab, baik PL maupun ajaran-ajaran Yesus, bukan hasil rekaan pikiran sendiri. Nah ini saudara-saudara pentingnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan kita sudah komplit perjanjian lama, perjanjian baru. Kita masih dibantu dengan berbagai tafsiran, bacaan-bacaan. Kalau kita tidak bisa manfaatkan ini saudara, bisa jadi kita akan menjadi orang Kristen yang dari tahun ke tahun tidak pernah bertambah-tambah pemahaman kita tentang Yesus Kristus. Lalu kapan kita menjadi dewasa sebagai orang Kristen? Ini hal penting. Ya, kita sudah 2,5 bulan tinggal di rumah, tidak ke gereja ini. Mari saudara, dengan waktu yang ada itu kita gunakan untuk mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Waktu kita bertemu dengan orang yang menanyai tentang iman kita, kita bisa menyaksikan dengan benar siapakah Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab ini. Yang ketiga saudara, yang terakhir, menjadi saksi Kristus dalam kebaikan hidup, atau dengan kata lain kesalehan hidup. Kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 ayat sampai 47, dan juga di dalam pasal 4 ayat 23 sampai 31, dan juga ayat 32 sampai dengan 37. Roh Kudus memenuhi hidup para rasul dan semua orang percaya. Kemudian dipenuhi Roh Kudus ini menghasilkan hidup yang suci atau hidup yang saleh, karena mereka rela menyediakan waktu untuk belajar firman Allah. Mereka mau diajar oleh para rasul. Dalam pasal 2 itu saudara dikatakan orang-orang yang percaya itu
ya, yang menerima ajaran dari Yesus Kristus itu yang disampaikan oleh para rasul, mereka semua sehati, memberi diri dibaptis, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Lalu kemudian dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya ada pendalaman-pendalaman Alkitab. Mereka sangat haus akan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul itu. Dan mereka betul-betul mengikutinya. Dan dalam bagian itu dikatakan setiap hari, saudara-saudara, mereka berkumpul untuk mendengarkan pengajaran para rasul, bergiliran di rumah-rumahnya, memecahkan roti dari hari ke hari sebagai satu kerinduan yang dalam untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita membuat kita juga tekun dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Sangat heran saudara-saudara kalau kita mengaku kita dipenuhi Roh Kudus tapi kita menjadi orang yang sangat malas untuk bersekutu. Sangat malas untuk berdoa, sangat malas untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Ya, kita hanya suka untuk memuaskan keinginan-keinginan diri kita. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya itu kemudian membuat orang percaya ini berbagi, rela berbagi dengan sesama orang percaya, bahkan orang di luar orang Kristen. Dan konteks isi saudara yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 44 sampai 47 itu adalah berhubungan dengan pelayanan diakonia atau pemberian-pemberian berupa harta benda baik uang maupun benda yang diperlukan oleh sesama orang-orang Kristen yang pada awal gereja mula-mula itu mereka betul-betul juga hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam kemiskinan. Ketika orang-orang ini sudah dipercaya kepada Kristus, hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian mereka melihat sesamanya yang kekurangan. Mereka yang punya rumah mungkin 2, 3 begitu, jual salah satunya. Ada yang punya tanah berhektar di mana-mana, mereka kemudian menjualnya. Termasuk kalau saudara baca di dalam pasal 5 itu tentang Ananias dan Safira. Tapi kemudian motivasinya busuk dan Tuhan harus menghukum dia. Dipikir berbagi diakonia itu adalah bagian dari supaya mencari nama baik. Tapi di dalamnya ada penipuan yang mereka lakukan. Itu hak mereka saudara. Tetapi caranya mau memberikan kepada Tuhan dengan cara menipu. Pada waktu itu betul-betul Tuhan tidak izinkan. Dan dampaknya suami istri harus mati saudara. Ya, karena mereka tidak melakukannya dengan menghormati Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Dipikir Tuhan bisa ditipu. Dan Roh Kudus pada waktu itu bertindak dengan tegas melalui Petrus. Dan kedua suami istri ini akhirnya mati. Kehidupan gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus itu, kemudian mereka sehati, kompak, ada persaudaraan yang rukun. Dan catatan di dalam pasal 2 ayat 47a itu ada di situ dikatakan mereka disukai semua orang. Semua orang itu ya di dalam lingkungan kekristenan itu sendiri, tetapi juga di luar. Bahkan saudara kalau membaca di dalam Kisah Rasul pasal 11 yang menyebutkan pengikut Kristus itu adalah orang Kristen, saudara bisa baca nanti di dalam Kisah Rasul pasal 11 itu. Ya. Di situ bukan orang Kristen yang menamakan diri mereka Kristen, tetapi orang-orang di luar Kristen yang menyebut mereka Kristen. Artinya apa? Itu adalah orang-orang yang memiliki satu ciri khas. Mereka hidup sehati, mereka saling mengasihi, mereka kompak, mereka saling berbagi. Tetapi juga mereka yang tadinya antara satu dengan yang lain yang berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda status sosial itu. Tapi kemudian mereka bisa hidup sama-sama dengan tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Itu ciri khas yang dilihat di dalam kehidupan gereja. Dan kemudian orang di luar gereja ini menamakan, oh ini mereka orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Dengan demikian saudara, ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman. Kehidupan Kristen itu membawa kesenangan atau kesukaan bagi orang lain. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Mereka memberi walaupun dalam keadaan susah. Saudara, kalau kita memberi dari
kelebihan sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ada orang-orang yang memberi persembahan ke dalam peti persembahan itu di dalam bait atau di sinagoge itu. Lalu dikatakan orang-orang kaya mereka memasukkan uang banyak-banyak ke dalam peti itu. Lalu kemudian ada satu janda yang hanya memasukkan 2 peser. Lalu Tuhan Yesus katakan, kamu lihat orang-orang yang memberi persembahan ini. Janda ini memberikan lebih besar walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan itulah seluruh nafkahnya. Tidak ada lagi yang dia punya dan dia berikan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan inilah persembahan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang ini apa yang mereka tidak perlukan itulah yang mereka berikan kepada Tuhan. Jadi memberi dari kelebihan itu kita tidak terlalu terasa. Tetapi saudara-saudara kalau kita dalam keadaan susah apalagi seperti sekarang ini dalam masa corona ini. Kemudian kita bisa memberi. Kita juga susah tapi masih bisa menolong orang yang lebih susah dari kehidupan kita. Pemberian itu akan terasa kepada kita, tapi juga terasa kepada orang lain yang memerlukan bantuan. Memberi dari kekurangan, memberi dalam kesusahan, membawa makna yang lebih besar di dalam kehidupan kita, tetapi juga di dalam kehidupan orang lain. Walaupun waktu itu tekanan begitu berat dari pihak agama Yahudi saat itu terhadap gereja. Tetapi gereja mula-mula tetap aktif dalam semua aktivitas kehidupan bergereja. Kehidupan bermasyarakat. Kalau dikatakan ditambah lagi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menjadi kesaksian bagi orang lain yang kemudian memuliakan Kristus dalam seluruh hidup. Saudara, saya mengajak kita, mari kita wujudkan hal ini dalam kehidupan kita, dalam konteks kita di zaman ini. Supaya melalui kehidupan kita juga sebagai warga gereja, Kristus Yesus disaksikan melalui hidup kita. Perbuatan kita, kata-kata kita ketika kita membuka mulut untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengulurkan tangan kita untuk menolong orang lain yang hidup di dalam kekurangan. Saya harap ini saudara, ini bukan sesuatu teori atau apapun yang basa-basi, tetapi bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya mengajak seluruh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja atau siapapun saudara, orang Kristen atau orang yang digerakkan hatinya untuk mengikuti ibadah streaming ini, untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita agar kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Di mana saja kita berada, di mana saja kita tinggal, di mana saja kita bekerja atau melayani. Dan melalui kehidupan kita itu, Tuhan Yesus Kristus dilihat oleh orang lain. Orang lain menyaksikan Kristus hidup di dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa dilihat oleh orang lain sebagai bukti bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Kristus, sebagai bukti bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu ada di dalam diri kita, yang bekerja di dalam diri kita, dan orang lain menyaksikan, melihat itu, mereka diberkati. Dampaknya saudara-saudara di dalam bagian itu bahwa tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa atau orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan. Melalui apa? Kehidupan orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi, yang dibaharui, yang terus-menerus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Nah, biar saudara-saudara di dalam perayaan Pentakosta pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 31 Mei ini saudara-saudara, kita diingatkan, didorong oleh firman Tuhan ini untuk melakukan hal yang sama di masa kini. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hari ini. Dan kita belum tahu apakah Juni sudah selesai atau mungkin sampai akhir tahun atau mungkin bisa berlangsung sampai kepada tahun depan. Kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai orang Kristen dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan Kristus yang sudah mati dan bangkit, naik ke surga. Tetapi kita sedang menantikan janjinya untuk datang kembali. Sambil menanti kedatangan Kristus itu, mari kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai
orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan dan kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kami terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman Tuhan. Dan melalui kehidupan itu, kehidupan yang saleh, kami membagikan Kristus melalui kehidupan kami, menyaksikannya, menceritakannya, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan semakin menguatkan kita, menegur kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Baik, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Sebagian kecil Tuhan dari berkat yang kami terima ya Bapa. Biarlah boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa dapat menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Karelolo, dilanjutkan dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah dan biarlah kita arahkan hati kepada Tuhan serta masuk ke dalam kegiatan kehidupan kita mengawali bulan Juni dengan terus berharap dan percaya kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan, penyertaan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Karelolo yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jufri yang sudah memimpin liturgi dalam ibadah kita pada saat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada singer, tim musik, multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan kita di hari ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi setiap jemaat dimanapun berada. Untuk ibadah minggu depan tanggal 7 Juni 2020 firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Siswati. Pemimpin pujian kami mohon kesediaan Bapak John Ayomi. Singers kami mohon kesediaan Ibu Dista dan Saudari Bella. Doa syafaat kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Karelolo. Demikian informasi di hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.